Di bawah langit senja Maluku yang jingga, sekumpulan pemuda desa berkumpul di lapangan tanah yang lapang. Di tengah-tengah mereka sebatang bambu besar tergeletak, tampak tenang namun menyimpan misteri. Leo, seorang pemuda yang skeptis, memandang bambu itu dengan tatapan tak percaya. Di sampingnya, Nona sahabatnya terlihat sama penasarannya. Suasana riuh rendah dengan canda tawa. Sampai Opa Tinus, seorang tetua adat yang bijaksana, memberi isyarat. Permainan bambu gila akan segera dimulai. 7 orang pemuda, termasuk Leo, segera memegang bambu itu erat-erat. Dengan aba-aba dari seorang pawang, mereka mencoba menggerakkannya. Namun bambu itu seolah hidup. Ia bergerak liar ke segala arah, menarik para pemuda itu ke kiri dan ke kanan dalam tarian yang kacau. Tenaga mereka seakan tak berarti apa-apa. Para pemuda terengah-engah ditarik tak beraturan dan beberapa hampir terjatuh. Leo berteriak frustrasi, "Ini tidak masuk akal. Bagaimana bambu ini bisa bergerak sendiri?" Melihat kekacauan itu, Opa Tinus tersenyum bijak dan meminta mereka berhenti sejenak. Ia mendekati Leo dan Nona yang kebingungan. "Leo, Nona, apa yang kalian lihat bukan sihir," ujar Opa Tinus dengan suara tenang. "Ini adalah permainan gaya. Bayangkan, setiap orang mendorong bambu ini dengan kekuatan dan arah yang berbeda. Ada yang mendorong ke depan, ada yang tertarik ke samping. Semua gaya itu saling tarik-menarik. Ketika total dari semua gaya yang bekerja pada bambu itu tidak seimbang, maka bambu akan bergerak ke arah gaya yang paling besar. Itulah yang kita sebut resultan gaya." Opa Tinus lalu menunjuk bambu yang kini diam. "Dan lihat sekarang," lanjutnya, "ketika bambu ini diam bukan berarti tidak ada gaya. Gaya kalian masih ada, tapi saling meniadakan. Bambu ini cenderung mempertahankan keadaannya, baik diam maupun bergerak. Itulah yang disebut inersia, atau hukum Newton pertama. Ia hanya akan bergerak jika ada resultan gaya yang cukup kuat untuk mengubah kondisinya." Penjelasan Opa Tinus membuka cakrawala baru bagi Leo dan Nona. Misteri itu perlahan mulai tersingkap, digantikan oleh logika sains yang menakjubkan. Dengan pemahaman baru, Opa Tinus memberikan instruksi yang berbeda. "Sekarang, lupakan ego masing-masing, satukan kekuatan kalian. Dorong ke satu arah yang sama." Para pemuda itu kembali memegang bambu. Kali ini dengan tekad yang menyatu, mereka menjejakkan kaki kuat-kuat ke tanah. Tangan mereka mencengkeram erat batang bambu yang dingin. Dengan satu komando, mereka mulai mendorong serempak. Namun bambu itu tetap bergeming, seolah menantang kekuatan kolektif mereka. Kamera menyorot tajam pada otot-otot lengan yang menegang, dan kaki-kaki yang kokoh menahan tekanan di atas tanah kering. Keringat mulai membasahi dahi mereka, napas mereka memburu. Bambu itu seakan menjadi simbol dari sebuah rintangan yang tak tergoyahkan, menguji batas kesatuan dan kekuatan mereka. "Sekarang!" teriak Opa Tinus dengan suara menggelegar. Para pemuda itu mengerahkan seluruh sisa tenaga mereka dalam satu ledakan kekuatan puncak. Waktu seolah melambat, dunia di sekitar mereka menjadi sunyi. Semua musik latar menghilang, menyisakan keheningan yang menegangkan. Gesekan ujung bambu dengan tanah menghasilkan suara gemuruh rendah yang dalam. Seolah bumi ikut bergetar menahan tekanan dahsyat itu. Hanya detak jantung yang pelan dan kuat terdengar, menandai puncak ketegangan. Teriakan serempak mereka berubah menjadi dengungan panjang yang tertahan di udara. Kamera bergerak sangat dekat ke tanah, menangkap setiap partikel debu yang terlempar ke udara saat bambu mulai menggores permukaan. Butiran-butiran debu itu tak langsung jatuh. Mereka membentuk pusaran kecil yang indah, berkilauan seperti emas di bawah cahaya senja. Lalu dalam sekejap waktu kembali normal, musik kembali mengalun dengan megah, membangun suasana kemenangan. Bambu itu kini meluncur maju dengan mulus. Kecepatannya terus meningkat secara stabil. "Mereka berhasil, lihat," seru Opa Tinus. "Semakin besar gaya yang kalian berikan secara bersamaan, semakin besar pula percepatan yang dialami bambu itu. Itulah inti dari hukum Newton kedua. Percepatan sebanding dengan gaya." Permainan berakhir. Para pemuda melepaskan bambu itu dan langsung terduduk di tanah, merasakan lelah yang luar biasa di setiap jengkal otot mereka. Lengan dan bahu mereka terasa pegal seolah baru saja mengangkat beban bertonton. "Opa, kenapa badan kami terasa sakit semua? Rasanya seperti bambu itu mendorong kami balik," keluh Leo sambil memijat lengannya. Opa Tinus kembali tersenyum. "Tentu saja, Leo. Saat kalian mendorong bambu itu dengan seluruh kekuatanmu, bambu itu juga memberikan gaya yang sama besar namun berlawanan arah kepadamu. Setiap aksi akan selalu mendapat reaksi. Itulah hukum Newton ketiga. Rasa lelah dan pegal itu adalah bukti nyata dari gaya reaksi yang kalian terima." Leo dan Nona saling berpandangan.
Mata mereka berbinar penuh pemahaman. Sore itu di Tanah Maluku mereka tidak hanya menyaksikan sebuah tradisi. Mereka belajar bahwa di balik setiap misteri budaya, tersembunyi kearifan dan ilmu pengetahuan yang luar biasa. Menari dalam harmoni yang sempurna antara tradisi dan logika.